Nama saya Amarina Ananda Baskoro atau Bapak Ibu bisa memanggil saya Riri. Pada sesi kali ini, setelah yang sudah dijelaskan oleh Mas Tian sebelumnya terkait dengan adanya fitur baru ataupun adanya penyempurnaan dari penetapan predikat kinerja tahunan, saya akan mencoba untuk mensimulasikan apa saja yang ada di platform pengelolaan kinerja, di mana nantinya Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran apa yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk melakukan penetapan predikat kinerja tahunan. Di mana tadi sebelumnya dari sisi substansinya sudah dijelaskan oleh Mas Tian, dan harapannya Bapak Ibu pun juga bisa mendapatkan gambaran terkait dari bagaimana caranya untuk melakukan penetapan predikat kinerja tahunan di 2024 ini. Mungkin ini sedikit merekapitulasi apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Tian gitu ya. Dari penetapan predikat kinerja tahunan akan dilakukan dengan mempertimbangkan predikat di periode Januari-Juni dan Juli-Desember. Rekomendasi predikat tahunan dan penetapan tahunan hanya bisa dilakukan jika terdapat nilai lengkap periode 1 dan periode 2. Apabila baru diangkat di periode 2, maka rekomendasi predikat tahunan dan penetapan tahunan dapat dilakukan dengan menggunakan predikat kinerja yang tersedia. Predikat tahunan akan diberikan per NPSN, namun jika kepala sekolah menduduki jabatan definitif di NPSN berbeda, maka periode 1 dan periode 2, maka rekomendasi predikat tahunan dan penetapan tahunan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan periode 1 dan periode 2. Dan itu menjadi rekomendasi predikat tahunannya. Kurang lebih seperti itu, dan izinkan Mbak Sagita saya untuk men-take over share screen ya. Terima kasih. Izin Bapak Ibu untuk share screen. Oke, apakah layarnya sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat sebetulnya untuk tampilannya nantinya akan sama begitu ya, dari baik itu kepala sekolah dan juga kepala dinas sebagai atasan. Jadi mungkin saya akan simulasikannya di satu kali saja, di mana nantinya Bapak Ibu atasan itu dapat melihat tampilannya pada di bagian sebagai pejabat penilai kinerja. Ada di bagian sini ya Bapak Ibu sekalian. Nantinya Bapak Ibu bisa melihat setiap posisi dari Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu lihat untuk penetapan predikat kinerja tahunan itu dapat dilihat di bagian atas ini. Untuk saat ini menu ini sudah muncul di tampilan pengelolaan kinerja Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu lihat di sini belum ada predikat yang siap dikirim. Kalau misalnya kita cek ke penetapan, ini ternyata untuk predikat kinerja Juli sampai Desember untuk beberapa guru ini belum tersedia. Itu berarti untuk predikat kinerja yang periode sebelumnya itu belum ditetapkan. Oleh karena itu, mungkin saya ingin kilas balik sedikit untuk melakukan penetapan predikat kinerja untuk Juli sampai Desembernya. Kita balik lagi sebagai pejabat penilai kinerja, dan kita akan lakukan penilaian. Dan kalau misalnya kita lihat di sini tinggal melakukan penetapan karena untuk predikat kinerja organisasinya sudah dilakukan. Kita lihat berarti ini predikat kinerja organisasinya sudah centang hijau. Kita klik mulai untuk melakukan penetapan predikat kinerja. Ini mungkin sudah pernah dilakukan oleh Bapak Ibu di periode sebelumnya. Kita kirim. Klik lanjut. Oke, kita kembali lagi ke menu sebelumnya. Nah, apabila tadi penetapan predikat kinerja yang periode kedua sudah dilakukan, untuk penetapan predikat kinerja tahunannya
itu tombolnya sudah terlihat berubah, ada tombol untuk lakukan penetapan. Dan ketika kita cek dan lakukan penetapan, untuk predikat kinerjanya itu sudah terisi gitu ya. Dan ini disimulasikan bahwa 3 guru itu sudah melaksanakan atau melakukan atau mendapatkan pengelolaan kinerja dan predikat kinerja dari 2 periode. Kalau misalnya kita lihat di sini ada 2 guru yang belum mendapatkan predikat itu karena dari sisi penilaiannya belum selesai. Tapi itu bisa dilakukan dan untuk guru-guru yang sudah menyelesaikan itu bisa dikirim terlebih dahulu dan sisanya nantinya akan menyusul. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena ini dapat dilakukan berkali-kali apabila ada guru-guru yang sudah selesai, sehingga Bapak Ibu guru yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu maupun kepala sekolah yang berada di wilayahnya masing-masing itu bisa mendapatkan predikat kinerja tahunannya secepatnya. Dan selanjutnya untuk melakukan penetapan predikat kinerja tahunan, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada beberapa tabel di mana ini tadi untuk predikat kinerja dari setiap periodenya dan juga ini ada rekomendasi predikat kinerja tahunan. Di sini itu merupakan hasil dari rekomendasi yang sudah diberikan sistem dan mungkin tadi dari sisi penilaiannya sudah dijelaskan juga oleh Mas Dian. Nah, tapi apabila Bapak Ibu ingin merubahnya itu masih bisa karena lagi-lagi untuk penilaian atau predikat kinerja tahunan ini sesuai dengan hasil penilaian Bapak Ibu atasannya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, apabila rekomendasi predikat kinerjanya baik dan ternyata ingin mengubah, Bapak Ibu bisa klik ubah predikat kinerja di sini. Kita klik dan di sini ada pilihannya dan tadi rekomendasinya itu baik dan bisa diubah sesuai dengan keinginan dari atasannya. Misalnya kita ubah menjadi sangat baik, kita klik simpan, nantinya di sini ada perubahannya di sini. Apabila tidak ada perubahan pun juga bisa, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu melakukan perubahan. Selanjutnya, kita lihat juga bahwa untuk predikat kinerja ini direkomendasikan untuk sesuai dengan hasil predikat kinerja organisasi gitu ya. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa dianjurkan untuk memberikan predikat kinerja organisasi yang sesuai dengan arahan dari predikat kinerja organisasinya. Nah, kalau misalnya begitu, kita lanjut lagi untuk melakukan penetapannya. Nah, untuk penetapannya ini nantinya kan dilakukan secara gelondongan gitu ya, sesuai dengan nama-nama guru atau kepala sekolah sebagai pegawai yang memang sudah menyelesaikan seluruh tahapan dari pengelolaan kinerja dari 2 periode. Jadi kita klik mulai kirim. Ini kita bisa lihat di sini untuk rekapitulasinya, untuk yang sangat baik ada berapa, yang baik ada berapa, dan seterusnya. Ini ada nama-nama yang tadi juga, dan ketika memang sudah ingin mengirimkan, ini tinggal klik lanjut kirim, dan ketik kalimat konfirmasinya. Ini mohon dipastikan juga untuk tanda kurungnya sudah sesuai juga ya. Kita klik lanjut. Dan predikat kinerjanya sudah berhasil terkirim, ada keterangannya bahwa status pengiriman sudah dikirim, dan untuk 2 guru yang belum menyelesaikan ini tidak termasuk ya dari yang tadi sudah dikirim dan bisa dilanjutkan di kemudian hari. Dan selanjutnya saya ingin memperlihatkan bagaimana tampilannya untuk guru yang sudah mendapatkan predikat kinerja tahunan. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini sebagai guru
Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri ini sebagai guru dan sebagai pegawai. Kita coba untuk refresh. Nah, dari sini nantinya predikat kinerja tahunannya untuk guru dapat dilihat di sini. Yang sebelumnya mungkin Bapak Ibu pernah lihat untuk predikat kinerjanya itu dapat dicek di sini ya gitu ya. Tapi untuk predikat kinerja tahunan lampirannya nantinya akan ada di menu baru, yaitu kita bisa klik cek dan hasilnya nantinya dapat dilihat di sini. Untuk periode penilaian dari 1 Januari hingga 31 Desember 2024 dan predikat kinerja tahunannya dapat dilihat di sini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan fitur untuk predikat kinerja tahunan di 2024. Untuk kepala sekolah akan sama persis tahapannya, tapi nantinya kepala sekolah akan dilakukan oleh kepala dinas. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Zelda. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Mbak Amarina atas materi yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan ya kepada Bapak, Ibu, guru, dan kepala sekolah di seluruh Indonesia. Baik Mbak Amarina, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya telah hadir juga bersama kita pemateri kita atau narasumber kita yang juga sangat penting dan akan seru juga dengan materi-materi yang akan beliau sampaikan. Baik, bersama ini telah hadir bersama kita adalah Ibu Ika Setiawati Suprihatin dari BKN. Beliau akan menyampaikan materi berkaitan tentang integrasi predikat kinerja tahunan dengan e-kinerja BKN. Pada Bu Ika, dipersilahkan. Terima kasih Bu Zelda. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang menyaksikan webinar ini. Di sesi kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana sih mekanisme integrasi terkait penetapan predikat kinerja tahunan dengan kinerja BKN. Jadi pengaliran data dari pengelolaan kinerja milik Kemendikbudrismen ini akan dialirkan ke layanan kinerja milik BKN. Tapi sebelumnya mungkin saya bisa jelaskan ya apa sih sebenarnya fungsi dari penilaian final atau penilaian akhir tahun ya yang kita biasa sebut yang harus dialirkan ke database yang ada di BKN. Nah, penilaian final ini seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Setdijen juga digunakan untuk beberapa layanan kepegawaian mulai dari kenaikan pangkat, pensiun, pencantuman gelar gitu ya dan mutasi lainnya. Selain itu, penilaian akhir tahun ini juga bisa Bapak Ibu guru konversi menjadi angka kredit akhir tahun. Jadi karena di Perban 3 tahun 2023 itu ada mekanisme penilaian tahunan dan penilaian tahunan ini menggunakan penilaian final ya atau penilaian akhir tahun. Penilaian ini dapat dikonversi sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing sehingga nanti kita bisa tahu berapa angka kredit yang sudah kita kumpulkan sampai akhir tahun 2024 ini. Kemudian juga angka penilaian final ini nantinya akan digunakan sebagai salah satu nilai dimensi di Indeks Profesionalitas ASN tahun 2025. Ya, jadi di tahun 2025 nanti itu berdasarkan nilai dari penilaian final atau penilaian kinerja tahun 2024. Jadi melihat pentingnya penilaian akhir tahun ini, harapannya Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah memastikan bahwa dirinya dan mungkin bawahannya sudah mendapatkan penilaian final di layanan kinerja Kemendikbudrismen. Nah, fitur yang pertama ini terdapat fitur sinkro penilaian final. Ya, jadi fitur ini hanya digunakan jika Bapak Ibu merasa nilainya belum masuk ke layanan kinerja BKN. Jadi kalau nilainya sudah masuk, itu tidak perlu melakukan sinkro lagi. Tapi kalau belum masuk, silahkan menggunakan fitur ini untuk menarik data yang ada di layanan kinerja Kemendikbudrismen ke layanan kinerja BKN. Nah, fitur ini boleh lanjut.
ada di submenu penilaian. Jadi di sini ada tombol penilaian, Bapak Ibu bisa klik. Kemudian nanti di kanan atas itu ada tombol sinkro penilaian ya yang warnanya biru. Nah, ini bisa Bapak Ibu klik juga. Kemudian nanti ada dua pilihan, ada tombol sinkro data penilaian, ini hanya untuk yang periodik, sedangkan untuk yang final kita buatkan satu tombol lagi yang namanya sinkro data penilaian final. Kenapa dipisah Mbak? Gitu ya. Karena khusus untuk yang sinkro data penilaian final ini bukan hanya nilainya yang akan kami masukkan ke database kami, tapi juga eviden, realisasi, dan feedback. Ya, jadi ketiga elemen ini yang ada di layanan kinerja Kemendikbudmen itu juga akan dipindahkan ke layanan kinerja BKN sebagai eviden bahwa ketika Bapak Ibu mendapatkan predikat kinerja akhir tahun sangat baik atau baik gitu ya, BKN bisa melihat eviden-evidennya seperti apa, ya realisasinya seperti apa, dan feedback dari pimpinannya seperti apa. Nah, boleh lanjut? Nah, nanti di layanan kinerja BKN itu ada kotak ya yang narasinya adalah periode final. Ini untuk membedakan dengan penilaian periodik sebelumnya. Nah, di sini kita bisa melihat nilai-nilai yang tadi ditetapkan di layanan kinerja Kemendikbudmen. Jadi kalau misalnya di sana penilaian predikat kinerjanya sesuai, perilakunya sesuai, maka predikat kinerja yang didapatkan adalah baik. Nah, setiap bukti dukung dan evidennya kita bisa klik tombol yang biru ini, pengisian bukti dukung dan lihat hasil, kita klik, nanti akan muncul semua eviden, realisasi gitu ya, dan feedback dari pimpinan yang ada di layanan kinerja Kemendikbudmen itu sudah dialirkan ke layanan kinerja BKN. Jadi berbeda dengan yang penilaian periodik, untuk penilaian final ini seluruh eviden, bukti dukung dan realisasi itu juga kita alirkan gitu ya, sebagai kalau Bapak Ibu misalnya nanti dibutuhkan pencetakan dokumen atau apapun itu sudah kita sediakan juga. Next boleh. Nah, untuk yang berikutnya ini salah satu fitur yang baru juga kita akan rilis, yaitu terkait sinkro SKP mutasi. Jadi Bapak Ibu di tahun 2024 ada tantangan di kami itu terkait guru yang mengalami mutasi dalam 1 tahun. Nah, untuk guru maupun kepala sekolah yang mengalami mutasi dalam 1 tahun itu tentunya akan membuat rencana kinerja yang baru gitu ya, di tempat yang baru. Nah, di menu ini nantinya Bapak Ibu bisa mensinkronisasikan ya kinerja yang sudah dibuat di layanan kinerja Kemendikbudmen ke layanan kinerja BKN. Nah, di sini next Mas boleh. Pertama, di halaman login awal, jadi setelah kita login itu ada tombol sinkro yang di kanan atas gitu ya. Nah, tombol sinkro ini nanti Bapak Ibu bisa klik pilih. Nah, kita nanti akan mendapati beberapa pilihan tombol sinkronisasi. Apakah akan sinkro data SKP-nya saja, atau apakah akan sinkro data PLT, PLH gitu ya. Ini hanya khusus untuk Bapak Ibu kepala sekolah yang ditetapkan sebagai PLT, atau Bapak sinkro data SKP dengan rotasi. Nah, ini adalah tombol baru yang kami sediakan kalau Bapak Ibu mengalami rotasi ataupun mutasi. Kenapa? Karena tentu data yang awal dialirkan dengan posisi sekarang atasannya sudah berbeda. Nah, kalau misalnya penilaian akhir tahunnya masih di atasan yang awal, tentu akan tidak sesuai ya datanya. Makanya kalau Bapak Ibu guru yang mengalami mutasi ataupun rotasi, silahkan klik tombol sinkro data SKP dengan rotasi dan rotasinya dulu. Setelah klik tombol sinkro ini, nanti sistem akan menampilkan rotasinya kemana saja nih berdasarkan data yang ada di layanan kinerja Kemendikbudmen. Ini sebagai contoh ada 2 kali mutasi ya. Yang pertama ke SDN Karya 1 dan yang kedua adalah SDN Karya 13. Kalau ini sudah sesuai ya, kalau sudah sesuai maka silahkan klik tombol lakukan sinkro ya. Jadi ketika pastikan dulu sebelum melakukan tombol sinkro apa yang ditampilkan di sistem itu sudah sesuai. Kalau sudah sesuai maka kita bisa klik lakukan sinkro, maka selanjutnya
Boleh di next. Nah, di sini akan ditampilkan kembali detail datanya. Jadi, dari data SKP yang SD Karya 1 itu terdapat 3 RHK dan 3 indikator. Kemudian yang di SKP di SD Karya Sari 3 terdapat berapa RHK dan berapa indikator. Itu dipastikan isiannya sesuai. Kemudian next, nanti otomatis di kinerja BKN yang awalnya hanya punya satu, Bapak Ibu hanya punya satu kotak periodisasi kinerja, itu akan terpecah menjadi 3. Ya, jadi di sini kalau kita lihat ya, awal tahun Bapak Ibu berada di SDN Bangkuyung 1. Ya, di awal SKP-nya periode 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian ternyata di bulan Juli dimutasi ke SDN Karyasari gitu ya. Nah, ketika dimutasi ini otomatis periodisasinya akan berubah. Periodisasinya akan mengikuti kapan Bapak Ibu dimutasikan. Jadi di sini untuk di SDN Bangkuyungnya otomatis akan berubah dari 1 Januari menjadi sampai dengan 15 Juli. Kemudian 16 Juli sampai 20 Agustus itu ada di SDN Karyasari 1, 22 Agustus sampai dengan 31 Desember itu ada di SDN Karyasari 3. Nanti untuk periode finalnya yang menilai siapa? Yang menilai tentu adalah atasan atau pimpinan yang ada di SDN Karyasari 3. Jadi yang nanti pimpinannya akan dikirim juga dari layanan kinerja Kemendikbudrismen ke BKN itu adalah yang posisi terakhir ya. Atasan kita di posisi terakhir itulah yang nantinya akan dikirimkan, karena biasanya untuk layanan kenaikan pangkat gitu ya, kita akan melihat siapa atasan yang menilai kinerjanya dan siapa atasan langsungnya. Itu menjadi salah satu validasi untuk proses layanan kepegawaian kenaikan pangkat. Boleh lanjut. Nah, ini beberapa catatan penting ya Bapak Ibu terkait tombol-tombol sinkro yang ada di layanan kinerja BKN. Tombol sinkro ini kami sediakan gitu ya untuk fasilitasi ketika Bapak Ibu guru merasa datanya belum masuk ke layanan kinerja BKN. Jadi ketika datanya belum masuk, Bapak Ibu bisa memanfaatkan tombol-tombol sinkro ini. Mulai dari sinkro perencanaan kinerja. Nah, ketika akan melakukan sinkro perencanaan kinerja tahun depan gitu ya, misalnya mudah-mudahan semua sudah tidak perlu melakukan tombol sinkro, tapi ketika Bapak Ibu membutuhkan sinkronisasi ini, pastikan NIP-nya sudah sesuai. Kemudian data sekolah atau unit kerja Bapak Ibu tempat berada itu juga sudah sesuai dan atasannya juga sudah sesuai. Ya, ketika 3 ini sudah sesuai, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas sinkro perencanaan kinerja atau sinkro SKP untuk menarik perencanaan kinerja kalau belum masuk ya, belum teralirkan data dari layanan kinerja Kemendikbudrismen ke layanan kinerja BKN. Kemudian sinkro penilaian periodik. Nah, biasanya sinkro penilaian periodik ini banyak dibutuhkan untuk pembayaran TPP daerah gitu ya, atau daerah-daerah yang memang membutuhkan penilaian-penilaian periodik sesuai dengan periodisasi yang sudah ditetapkan di BKD atau BKPSDM. Nah, ketika akan melakukan sinkro penilaian ini, pastikan dulu setting periode penilaiannya sudah dibuat oleh admin kinerja. Jadi kalau misalnya setting periodisasinya belum muncul gitu ya, atau belum ada, itu nanti berarti tidak bisa dialirkan. Kemudian juga nomor 2-nya pastikan sudah dinilai dulu di layanan kinerja Kemendikbudrismennya. Jadi kalau di sana belum dinilai, tentu tidak ada data nilai yang dialirkan ya. Jadi pastikan 2 elemen ini ada, maka nanti sinkro data penilaian periodiknya bisa dialirkan. Kemudian untuk sinkro penilaian akhir, nah ini karena tadi seperti yang saya sampaikan, bukan hanya nilainya yang akan kita alirkan, tapi juga realisasi, feedback, dan bukti dukung atau evidennya itu akan dialirkan gitu ya. Maka pastikan bahwa data-data di layanan Kemendikbudrismennya gitu ya itu sudah sesuai. Nah, juga kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan klik sinkro nih gitu ya, melalui tombol kinerja gitu. Nah, pastikan juga sudah muncul di halaman Bapak Ibu, biasanya ini sudah muncul langsung kalau sudah disetting gitu ya.
yaitu setting periode penilaian final. Jadi nanti ada tulisannya periode final gitu ya, warna hijau. Kalau itu sudah muncul, nanti bisa disinkronisasi untuk tombol penilaian akhirnya. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, unit kerjanya ya. Jadi kenapa unit kerja dan gurunya dan atasannya ini harus sesuai? Karena seperti yang tadi sudah disampaikan di awal oleh Mas Tian, ada proses klaim angka kredit ya. Proses klaim angka kredit yang dilakukan di layanan kinerja BKN itu akan melihat siapa atasannya. Jadi harus dipastikan atasannya sudah sesuai, karena transaksi sekarang penilaian angka kredit itu hanya dari Bapak Ibu guru ke atasan. Jadi approvalnya ada di atasannya. Kalau data atasannya salah gitu ya, tentu nanti ketika akan memintakan approval itu akan salah tempat gitu ya, akan salah terkirimnya. Jadi ketika nanti nilainya sudah masuk, lalu akan melakukan klaim penilaian akhir tahun, dipastikan dulu data-datanya sudah sesuai, data unit kerjanya, data atasannya gitu ya. Baru kita lakukan proses klaim angka kredit berdasarkan nilai akhir tahun yang dikirimkan dari layanan kinerja Kemendikbudmen ke layanan kinerja BKN. Kemudian seluruh data dan informasi pada formulir atau isian pengelolaan kinerja guru sudah selesai dan dilengkapi. Tadi seperti yang dijelaskan Mbak Rina ya, semua step-stepnya harus terisi dulu, karena kalau misalnya tidak terisi, nanti ketika pengiriman ada yang kosong gitu ya. Sedangkan kita mau seluruh elemen data terkirimkan dengan sempurna. Kemudian satu lagi nih, pastikan sudah dinilai dulu gitu ya. Pastikan sudah dinilai di layanan kinerja pengelolaan guru dan pengelolaan kinerja kepala sekolah. Karena apa? Nilai yang kami gunakan itu adalah nilai yang dialirkan dari pengelolaan kinerja Kemendikbudmen ini. Jadi kalau nilainya sudah masuk, nanti akan kami kunci. Jadi memang kita menjaga nilai yang ada di layanan kinerja guru ini sama dengan nilai yang ada di pengelolaan kinerja BKN. Lanjut. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu, sedikit tambahan. Pastikan Bapak Ibu melakukan penilaiannya maksimal tadi akhir tahun gitu ya, atau akhir Januari 2025. Kenapa? Seperti kita tahu sekarang kenaikan pangkat itu sudah 6 periode. Jadi semakin Bapak Ibu cepat melakukan proses penilaian akhir tahun, untuk periode Februari itu masih bisa diusulkan sampai dengan 15 Januari. Ya, jadi bisa mempercepat kalau memang ada Bapak Ibu guru yang akan naik pangkat untuk di periode Februari, 1 Februari ya gitu ya, karena pengusulannya bisa sampai di 15 Januari. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Bu Zelda. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika atas materi yang sudah disampaikan. Berarti ada penyinkronan ya Bu Ika ya, antara data yang di Direktorat Guru di Mensus dengan data yang investasi data yang ada di BKN ya Bu Ika ya. Iya betul Bu. Iya, terima kasih Bu Ika atas materinya. Sehat selalu Bu Ika. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mas Septian. Beliau akan menyampaikan materi berkaitan tentang informasi dan kilasan implementasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah tahun 2020. Pada Mas Septian dipersilakan. Terima kasih Mbak Zelda. Bapak, Ibu guru dan kepala sekolah sekalian, semoga masih bersama kami ya. Ini izin ada beberapa informasi yang ingin kami bagikan terkait kilasan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di tahun 2025 ya. Per bulan Januari ini ada beberapa iterasi yang dilakukan di pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang tadi sudah sempat disinggung gitu ya, dimention oleh Pak Sestemu, dan kemarin juga sudah ada beberapa perubahan gitu ya yang diumumkan oleh Pak Menteri. Boleh di next. Sebagai informasi Bapak Ibu, di sini Pak Menteri Pak Abdul Muti gitu ya kemarin
telah memberikan laporan gitu kepada Presiden Republik Indonesia di acara Puncak Hari Guru Nasional ya 28 November kemarin terkait arahan untuk pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang kini harus dibuat lebih mudah gitu ya, bermakna dan bermutu untuk semua gitu. Jadi ada poin penyederhanaan sebagai bentuk penyempurnaan dari pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, arahan tersebut telah diejawantahkan gitu ya kepada rilisnya pembaruan pengelolaan kinerja pada implementasi tahun 2025. Sekarang pengelolaan kinerja hadir dengan wajah yang baru begitu ya Bapak Ibu, dengan nama pengelolaan kinerja, dan ada cabang-cabang sesuai dengan unsur yang terlibat di dalamnya gitu ya. Ada pengelolaan kinerja guru, pengelolaan kinerja kepala sekolah, dan juga pengelolaan kinerja pengawas sekolah begitu. Dan ini harapannya bisa mewujudkan pengelolaan kinerja yang mudah, bermakna, dan bermutu untuk semua sesuai dengan informasi yang termuat dalam rilisnya gitu ya, yang kemarin telah dilaksanakan pada tanggal 10 Desember. Boleh di next? Inti dari pembaruan pengelolaan kinerja untuk implementasi di tahun depan gitu ya Bapak Ibu yang tinggal beberapa minggu lagi, ini ada dalam bentuk penyempurnaan 3 hal gitu ya. Yang pertama, pengelolaan kinerja akhirnya tidak lagi berbasis semester atau berbasis 6 bulan gitu ya, di mana 1 tahun pegawai harus membuat 2 SKP gitu ya, tapi sekarang disederhanakan gitu menjadi 1 tahun saja gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tidak perlu lagi mengunggah dokumen ke dalam sistem yang mungkin sebelumnya banyak dokumen yang harus diunggah ya, dokumen akuntabilitas seperti kurikulum, kemudian laporan satuan pendidikan, kemudian ada juga dokumen bukti dukung untuk pengembangan kompetensi dan lain-lain. Sekarang tidak perlu lagi diunggah gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada pengunggahan dokumen sama sekali. Dan yang ketiga, ini tidak lagi berbasis poin untuk pengembangan kompetensinya ya Bapak Ibu, karena sekarang fokusnya pengembangan kompetensi lebih ke arah kebermanfaatan dari pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi terhadap kinerja pegawai. Harapannya gitu ya, sistem juga semakin praktis sehingga Bapak Ibu juga bisa lebih mudah gitu dalam bertransisi menggunakan pengelolaan kinerja dengan skema yang baru. Nah, izin mungkin ini saya berikan detailnya sedikit gitu ya Bapak Ibu, apa yang bisa diharapkan gitu ya, apa yang bisa kita dapatkan dari pengelolaan kinerja yang baru per 1 Januari 2025 nanti. Terkait pelaksanaan yang kini menjadi 1 tahun Bapak Ibu, ini tandanya penyusunan SKP oleh pegawai dan penyepakatan SKP oleh atasan hanya dilakukan 1 kali dalam setahun dan tidak lagi berbasis semester. Kemudian tidak ada perubahan ya dalam kaitannya dengan siklus peningkatan kinerja. Jadi siklus peningkatan kinerja ini masih sama, ada observasi, ada diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi. Itu tidak ada yang berubah ya Bapak Ibu. Perbedaannya, keseluruhan siklus tersebut kini hanya dilakukan dalam 1 kali setahun gitu. Jadi yang di tahun 2024 mungkin guru diobservasi 2 kali gitu ya, karena berdasarkan periodenya kini hanya dilaksanakan 1 kali gitu ya di tahun depan. Dan yang ketiga, dalam konteks penilaian secara periodik gitu ya, bulanan atau triwulan sesuai dengan arahan gitu ya atau kebijakan dari daerah masing-masing, ini bisa dilakukan gitu ya. Jadi ada penilaian progresifnya juga gitu selama 1 tahun berjalan ya gitu, dikembalikan kepada kebijakan di daerah. Namun tidak ada lagi penilaian periode semester gitu ya. Jadi kalau kemarin di dalam sistem kita ada penilaian semester periode 1 dan 2, kini tidak ada lagi. Jadi di dalam sistem nanti penilaiannya hanya langsung penilaian akhir saja di bulan Desember tahun berjalan atau di tahun 2025 ya Bapak Ibu, di akhir tahun anggaran. Nah, bagaimana dengan poin nomor 2? Ini adalah penyempurnaan terkait unggah dokumen gitu ya. Jadi tidak ada lagi dokumen yang diunggah. Di sini pegawai dan atasan tidak perlu lagi mengunggah dokumen apapun gitu ya Bapak Ibu ke dalam sistem. Entah itu RPP, bukti dukung pengembangan kompetensi, rekap kehadiran guru, dan lain-lain. Nah, kalau nggak diupload terus gimana Mas Tian? Nggak diunggah gimana? Jadi nggak ketahuan dong buktinya gitu ya. Mungkin ada yang khawatir.
Tapi tetap ya dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen yang memang harus dimiliki oleh satuan pendidikan gitu kan ya Bapak Ibu. Jadi esensinya di sini karena satuan pendidikan adalah pengelola dokumennya, jadi tidak perlu diupload lagi, tidak perlu diunggah lagi. Atasan hanya perlu mengkonfirmasi bahwa dokumennya sudah tersedia gitu ya dan sudah dicek sebagai bentuk akuntabilitasnya. Dan dalam konteks pengembangan kompetensi, alih-alih membuktikan ketuntasan pembelajaran dengan bukti seperti sertifikat yang harus diunggah juga ke dalam sistem, kini pegawai membuktikan hasil belajarnya melalui refleksi ketuntasan gitu ya. Jadi di akhir tahap pelaksanaan kelak pegawai hanya perlu mengisi refleksinya gitu ya. Selama 1 tahun sudah mengikuti kegiatan apa, untuk buktinya itu tidak perlu lagi diunggah ke dalam sistem gitu ya. Dan memang pegawai hanya perlu mengkonfirmasi gitu ya ketuntasannya ke atasan langsung gitu. Jadi tidak perlu semuanya diunggah ke dalam sistem. Dan yang terakhir, ini pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin ya Bapak Ibu. Mungkin yang kemarin banyak yang mengejar poin gitu ya, 32 poin gitu minimal. Kemudian berharap gitu ya kayak kemungkinan untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik itu dengan cara meningkatkan poinnya. Jadi khawatir gitu ya sebetulnya di lapangan justru Bapak Ibu guru dan kepala sekolah berfokus terlalu banyak ke kegiatan-kegiatan di luar satuan pendidikan karena harus mengikuti banyak kegiatan pengembangan kompetensi. Nah, kini tidak lagi berbasis poin Bapak Ibu pengembangan kompetensinya. Di sini pegawai dan atasan cukup fokus menentukan indikator kompetensi yang perlu ditingkatkan selama 1 tahun. Jadi kalau misalnya di tahun 2024 sistem dengan rinci gitu ya mengunci kegiatannya apa saja gitu ya. Kemudian per masing-masing kegiatan poinnya berapa gitu. Nah, ini adalah hal yang diiterasikan. Kini Bapak Ibu guru cukup fokus saja memilih satu indikator gitu ya kompetensi yang akan difokuskan dalam 1 tahun. Dan pilihan indikator kompetensi ini semuanya mengacu pada model kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang memang sudah ada gitu ya berlandaskan pada peraturan masing-masing. Nah, kemudian poin nomor 3, setelah memilih indikator, kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mengembangkan kompetensi ini dibebaskan kepada kesepakatan antara atasan dan pegawai gitu ya. Jadi jumlah, terus penyelenggaraannya siapa yang menyelenggarakan, penyelenggaraannya skala apa, itu tidak lagi diatur di dalam sistem, itu dikembalikan ke kesepakatan antara atasan dan pegawainya gitu. Kemudian poin terakhir, pada akhir tahap pelaksanaan dan penilaian, pegawai menulis refleksi ketuntasan kegiatan dan dampaknya terhadap kinerja pegawai itu sendiri gitu ya. Jadi sebagai bentuk kesimpulan dari hasil belajarnya, di sini hanya ada formulir singkat untuk diisi refleksinya gitu ya Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dan apa yang sudah dipelajari gitu, dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja Bapak Ibu gitu ya selama 1 tahun seperti itu. Dari adanya 3 iterasi ini diharapkan pengelolaan kinerja jadi jauh lebih mudah untuk dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru dan kepala sekolah tanpa mengurangi gitu ya esensi dari fokus pada peserta didik dan pelaksanaan tugas pokoknya gitu ya Bapak Ibu, dan jadi jauh lebih bermakna karena hal-hal yang dilakukan di dalam mekanisme pengelolaan kinerja adalah hal-hal esensial yang memang berfungsi pada dampak peningkatan kualitas layanan pendidikannya gitu ya Bapak Ibu. Dan terakhir, ini bermutu untuk semua karena semua yang dilakukan gitu ya oleh Bapak Ibu guru kepala sekolah sebagai front runner gitu ya dari satuan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu akhirnya bisa dikembalikan lagi ke fokus peningkatan kualitas pembelajaran untuk peserta didik seperti itu. Ini adalah hal-hal yang diharapkan gitu ya bisa kita sama-sama capai gitu di pengelolaan kinerja yang baru di tahun 2025. Nah, untuk mempelajari Bapak Ibu informasi terkait pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di tahun 2025 telah tersedia panduan baru dan informasi penting yang termuat di dalam
ID berikut gitu ya. Jadi ini adalah paket informasinya, silakan akses gitu Bapak Ibu, ini sudah dibuka untuk publik, di mana di dalamnya sudah ada juga panduan substansi dan panduan teknis yang baru gitu ya untuk pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan juga tidak lupa pengawas sekolah. Seperti itu. Sekian, semoga Bapak Ibu sama semangatnya dengan kami untuk bisa memperbaiki gitu ya apa yang memang sudah kita pelajari di tahun 2024. Sehat selalu, semangat selalu, dan tetap semangat ya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Zelda.